Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan orang cerdas, bukan orang hebat, bukan orang berwawasan luas, bukan tokoh masyarakat, bukan ustadz, bukan orang yang karirnya sangat bagus, bukan influencer, ya bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin kurang berguna, kurang ada gunanya di masyarakat, ya hanya pengangguran. Dan saya membuat konten ini ya dalam rangka semoga saja bisa mendapat penghasilan gitu. Dan jika isinya dangkal ya mohon maaf, namanya juga berusaha. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Bingung nih. Oke. Oke, menerima kenyataan. Belajar untuk pasrah. Bukan berarti putus asa ya, bukan berarti tidak berusaha. Tapi ya sudah menerima kenyataan itu ya. Oke, mungkin teman-teman eh, yang sedikit nyambung dengan pembahasan ini yaitu tentang kelahiran itu ya. Bahwa manusia itu lahir itu adalah takdir ya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di mana, kapan ya, dan menjadi anaknya siapa ya, kita tidak bisa memilih. Kemudian kita juga tidak bisa memilih kita ingin punya bakat seperti apa, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha mengasah yang sudah ada ya. Jadi kita punya kondisi fisik seperti ini atau pikiran, uh, kemampuan pikiran dengan IQ ya mungkin seperti ini ya, itu yang bisa kita asah. Tetapi selain daripada itu ya tidak bisa begitu ya. Kemudian juga terkadang ada kondisi-kondisi keberuntungan ataupun kecelakaan yang tidak bisa kita hindari. Bukan berarti kita tidak berusaha mencegah ya. Tentu saja eh, orang yang baik itu berusaha mematuhi semua peraturan dan menjalankan semua sesuai prosedur begitu ya. Seperti ketika hendak berkendara ya ngecek tekanan ban, misalkan melihat banyak kempot apa tidak, banyak tekanannya kurang apa tidak. Kemudian ya menggunakan helm ya sesuai standar peraturan begitu ya. Dan kalau bisa menggunakan jaket agar harapannya kalau terjatuh atau terserempet itu tidak melukai. Nah, tetapi kalau misalkan tiba-tiba ada kecelakaan dan orangnya atau kendaraannya atau mungkin ada yang terpental mengenai kita dan kita jatuh dan dari belakang tersambar mobil, yaitu beda beda kasus. Maksudnya kan semuanya sudah kita usahakan untuk untuk selamat, tapi ya kalau kasus-kasus seperti itu kan sudah di luar kemampuannya, sudah di luar usaha manusia. Nah, termasuk juga terkadang kita jalan-jalan di trotoar kemudian ada kecelakaan
dan tersambar begitu ya, atau mungkin tidak sengaja terkena petir begitu. Ya walaupun apa namanya ada himbauan kalau ada petir itu jangan di tempat terbuka begitu ya. Carilah tempat yang ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita, agar kalau petir sampai menyambar, dia akan menyambar yang lebih tinggi tadi gitu. Objek yang lebih tinggi. Tetapi kan ya sebagai manusia hanya bisa berusaha ya. Dan kita, saya terutama, kita harus berusaha untuk belajar menerima keadaan. Kita sudah berusaha untuk sekolah ya, walaupun sekolah dengan rajin, dengan giat ya, walaupun terkadang 1-2 kali kita nakal di sekolah dan sebagainya. Ternyata teman-teman sudah berkarir bagus semua, kita kok belum. Ya sudah, mau gimana lagi. Tetapi ya bukan berhenti begitu saja, tetap berusaha dengan yang lain. Tetapi jangan itu membuat kita mencari-cari kesalahan atau mengkambing hitamkan. Ya sudah, memang keadaannya seperti itu gitu ya. Kemudian juga tidak perlu iri dan dengki ya. Wah, orang itu kok begini, enak banget ya. Coba dipikir masa-masa, kalau kita mau iri, tanggung ya kalau cuma iri seperti itu. Sekalian saja pada saat kita dilahirkan, kita langsung iri, kenapa saya tidak anaknya Pak Presiden, gitu kan. Kenapa saya tidak dilahirkan dalam keadaan jenius. Jadi kalau cuma iri sama tetangga, iri sama teman, iri sama itu ya tanggung kan. Ya, karena yang diiri itu sesuatu yang kecil. Dan menurut saya motivasi kan terkadang ada ya, menurut saya terkadang itu manusia itu termotivasi karena iri, juga termotivasi karena dendam, termotivasi karena kebencian. Nah, menurut saya kalau bisa carilah motivasi yang positif, bukan motivasi yang negatif. Motivasi untuk mendorong kamu untuk berkarya atau bergerak atau berusaha menjadi lebih baik. Carilah motivasi-motivasi yang positif, jangan motivasi-motivasi yang negatif, yang iri, dendam, kemudian karena benci dan sebagainya. Itu kalau bisa dibuang saja ya. Buat apa iri begitu. Kalau katakan misalkan ada orang sukses atau orangnya itu kok beruntung terus, ya alhamdulillah, memang itu rezekinya dia begitu ya. Seperti halnya kita terlahir bukan anaknya presiden, ya memang seperti itu rezekinya. Terlahir kok tidak bisa jenius gitu ya, tidak bisa mungkin seperti kalau yang saya ngefan itu ya, Ahmad Dhani itu kan bisa membuat karya-karya yang indah, atau Andika Kangen Band itu bisa membuat karya-karya yang indah. Saya kan tidak bisa, memang otaknya terbatas ya. Mau gimana lagi. Apakah saya mau iri dengan mereka? Ya tidak. Dan terkadang memang ya manusia begitu mereka punya kelebihan, punya prestasi, itu cenderung menjadi sombong dan arogan. Ya mau gimana lagi. Ya syukur-syukur kalau mereka tidak sombong dan tidak arogan, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau mereka sombong, ya mau gimana lagi. Orang cerdas ya pasti sombong. Bukan pasti ya, maksudnya ya mereka sombong ya memang layak, memang sudah, ya memang seperti itu. Oke. Dan tentang ya manusia itu ya
termasuk saya itu hanya orang biasa, bukan siapa-siapa. Dan biasanya orang yang punya bakat lebih, entah itu dari bakat fisik ya, potensi fisiknya atau mungkin potensi otaknya itu memang menonjol, mau ditaruh dimanapun biasanya orang itu akan tetap menonjol ya. Seperti halnya bongkahan emas atau permata, ditaruh dimanapun mereka akan selalu dihargai ya. Tetapi ketika orang-orang seperti saya ini ya, bongkahan batu atau mungkin ya debu yang tidak berarti ditaruh di mana ya tetap tidak berarti. Mungkin akan sedikit berarti kalau ada yang mengartikan. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya ini hanya sebongkah batu. Kemudian ada bongkahan emas ditaruh di atas saya. Jadi saya kan jadi penopang. Jadi tumpuan emasnya. Sebenarnya yang dihargai emasnya, bukan sayanya. Itu mungkin agak berarti ya. Berartinya dalam artian dijadikan bahan untuk penopang begitu. Tapi bisa jadi juga saya tenggelam menjadi pondasi. Mungkin ya entahlah kemana, karena memang kurang berarti begitu. Tetapi kadang manusia-manusia yang bisa dibilang ya seperti saya tadi ya, mohon maaf kalau mengatakan kurang berarti, kurang, tetapi memang seperti itu. Terkadang orang-orang yang kurang berarti di tangan orang-orang yang kreatif itu bisa menjadi karya yang indah. Ya kita ambil saja, katakan misalkan ada batu yang biasa, kurang berarti ya, sederhana, kemudian diukir atau dibikin karya apa itu sama seseorang menjadi sesuatu produk yang berarti, akhirnya menjadi sesuatu yang berarti juga. Nah, begitupun saya yang tidak berarti, mungkin ada yang memoles, dijadikan apa, jadikan badut. Akhirnya menjadi terlihat berarti, ya alhamdulillah. Tapi ya saya sadar lah, kemampuan entah itu kurang terasah atau memang sudah mentok seperti ini ya memang sekarang ini seperti ini ya. Begitu juga teman-teman semua yang ya siapa saja yang itu yang menyaksikan ya, kalau memang sampai sekarang kemampuannya seperti itu ya sudah, terima saja. Kalau ada yang mungkin ngatai gitu ya, atau mungkin ya menjelekkan, mencaci gitu, kenapa cuma segini, nah terus mau gimana lagi, ini sudah mentok. Tetapi bukan berarti berhenti berusaha ya. Bukan berarti ya siapa tahu setelah diasah kok bisa menjadi permata, ya alhamdulillah begitu. Dan semuanya juga ingin ya, ingin bisa bersinar seperti siapa ya, mungkin ya Susi Susanti ya, atlet itu, atau mungkin Taufik Hidayat itu ya, atau Evan Dimas, atau mungkin apa namanya siapa, Aji Pamungkas, Bambang Pamungkas, Aji Santoso, itu. Kalau petinju menjadi seperti Chris John, semuanya juga ingin seperti itu. Tapi sekali lagi kan memang gen bawaan lahir kita itu berbeda ya, kemudian lingkungan tempat kita tumbuh ya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya ya, atau mungkin pada saat itu ada krisis moneter atau apa ya, pokoknya tempat kita bertumbuh bisa jadi itu yang menyebabkan potensi kita kurang terasah.
atau mungkin sebenarnya potensi kita sudah terasa secara maksimal dan memang sudah mentok seperti ini ya, mau gimana lagi ya. Jadi kalau ditanya, semuanya manusia ya pasti ingin menjadi mutiara, ingin menjadi permata, menjadi emas begitu ya. Tapi ya inilah keadaan, inilah kehidupan. Terima saja apa adanya. Selagi masih hidup ya. Karena kan kalau orang beragama dilarang untuk mengakhiri hidup. Jadi ya jalani saja sebisanya, semampunya begitu. Nah, kalau mungkin orang sekuler ya langsung saja sudah tidak berguna ya dibuang, ya dimatikan. Tapi kalau orang beragama kan tidak boleh seperti itu ya. Sepertinya ya, menurut saya ya, mungkin kalau saya salah ya mohon maaf. Bahkan saya pernah punya pemikiran ya, ide ya ekstrim juga. Nah itu kalau orang-orang seperti saya yang kurang berguna itu, bagaimana biar akhir hidup punya sedikit punya punya manfaat gitu ya. Jadi nanti kalau mati ya mayatnya itu dikasih di kebun binatang gitu. Lumayan jadi makanan kan sedikit berguna. Ya seperti itulah pemikiran-pemikiran ekstrim. Ya mau gimana lagi. Ya jujur kalau misalkan sebenarnya ada ya, eh, entah ada yang pernah ngomong ke saya atau mungkin hanya angan-angan saya saja. Jadi ada yang pernah mengatakan seperti ini. Ya, daripada gitu yang mending melakukan pekerjaan apa ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya percuma saja. Dalam artian percuma itu begini. Sebenarnya pekerjaan itu sudah bisa digantikan. Jadi kan saya bekerjanya itu hanya seolah-olah biar kelihatan bekerja. Padahal sebenarnya kan tidak ada gunanya. Daripada seperti itu kan ya sudah tidak usah sekalian. Seperti itulah memang ya. Terkadang ya saya sering melihat orang ya, entah itu ya sekali lagi entah itu hanya perasaan saya atau mungkin ada yang mengatakan kepada saya sudah, maksudnya ya seolah-olah mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan. Dan saya tidak melakukannya ya alasannya ya buat apa gitu. Jika dikatakan sia-sia ya sia-sia itu sebenarnya relatif ya, maksudnya relatif itu apalagi kalau dalam pemikiran agama, yang penting kita pasrah ya kepada Tuhan. Yang penting kita pasrah, berusaha untuk tidak melakukan kejelekan ya, kejahatan, sesuatu yang dilarang agama. Itu yang penting itu. Dan yakin bahwa Tuhan pasti tahu kita ngapain, tahu kita seperti ini ya tahu. Jadi ya kita serahkan saja. Syukur-syukur mendadak terus kita diberi kemampuan yang hebat ya alhamdulillah gitu ya. Nah, tetapi jika dalam pandangan sekuler ya, sekali lagi sekuler, jika ada yang ngomong sia-sia kemudian kita menggunakan pandangan sekuler, maka kehidupan ini pun sebenarnya sebuah kesia-siaan. Kenapa? Ya sekarang apa gunanya kehidupan ini? Jika katanya untuk menulis sejarah,
Terus sejarah untuk apa? Entah itu berapa ratus tahun atau miliar tahun juga akan habis ini kan. Tidak ada gunanya sama sekali kan. Kesia-siaan. Seperti halnya kita menggambar atau melukis di pasir atau di pantai ya, di pinggir pinggir laut itu ya, di pantai. Nanti juga akan tersapu oleh ombak dan hilang tak berbekas. Dan coba kita pikir lebih luas gitu ya. Jangan dipersempit hanya melihat manusia, tapi kita perluas. Nah, terus bumi ini sebenarnya ngapain muter-muter, berotasi, kemudian ya berotasi ya muter-muter, kemudian berevolusi mengelilingi matahari. Nanti mereka juga akan hancur, terus ngapain? Itu kan pekerjaan yang sia-sia sebenarnya bumi itu. Nah, itu kalau dari pandangan sekuler loh ya. Tidak ada gunanya bumi berputar-putar, matahari seperti ini, kemudian ya binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan kehidupan sama sekali tidak ada gunanya. Untuk apa? Termasuk manusia tidak ada gunanya. Kesadaran juga tidak ada. Kalau kita tidur ya sudah tidak perlu memikirkan apa-apa begitu kan. Seperti batu yang tidak butuh makan, tidak butuh baju, tidak butuh tidur, nah, tidak butuh tempat tinggal. Ya, tetapi karena kita hidup, punya kesadaran, akhirnya punya keinginan, bisa merasakan lapar, bisa merasakan ngantuk, ya akhirnya kita berusaha memenuhi kebutuhan itu ya, kebutuhan biologis pertama ya, maksudnya makan, minum ya, kan itu kebutuhan biologis kan, manusia sebagai manusia biologis. Kalau robot ya makanannya bukan nasi dan sebagainya itu, tapi daya listrik mungkin itu ya, perlu dicas gitu. Kemudian setelah kebutuhan biologisnya terpenuhi, butuh kebutuhan sosial, berteman, bertetangga, begitu ya, sama berkeluarga dan seterusnya. Nah, itu kan salah satu kebutuhan sosial. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi ya secara jauh itu, semuanya itu kan untuk kesia-siaan. Untuk apa? Jadi kalau sudah di apa namanya, nanti suatu saat kan juga akan hancur kan bumi ini. Pasti hancur. Ya mau menggunakan, kalau berdasarkan dalil agama kan memang hancur. Tetapi kalau kita menggunakan dalil ilmiah ya, berdasarkan prediksi ilmiah bahwa bumi hancur itu ya keniscayaan, kepastian ya. Tidak ada sesuatu yang abadi. Nah, itu bukan dalil agama ya, tapi dalil ilmiah ya. Termasuk matahari bisa mati ya. Entah itu kehabisan energi atau apa ya. Kalau yang pernah bilang menjadi black hole itu ya, atau mungkin white dwarf atau apa itu ya, ya semacam itulah. Cuma jaraknya kapan gitu ya, seperti apakah jaraknya masih lama atau sudah pendek ya, itu seperti kita menjalani hidup kan, kapan kita mati, besok atau sekarang sama saja. Nanti juga mati. Nah, begitu juga bumi nanti juga hancur. Nah, kalau hancur, semua sejarah yang disusun beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun ya, dari zaman dahulu sampai sekarang ya hilang semua kalau bumi hancur. Kan tadi kan katanya untuk menulis sejarah, diceritakan pada anak cucu, hilang semua itu kalau sudah hancur. Nah, jadi kan sebenarnya ya kesia-siaan. Tetapi kalau bagi orang beragama ya tidak, karena meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan di bumi. Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau bagi apa namanya, pemikiran sekuler ya, kesadaran ini, kehidupan ini
termasuk bumi, planet, dan segala alam semesta ini ya kesia-siaan. Maksudnya tidak ada arah dan tujuan. Untuk apa alam semesta ini? Untuk apa adanya bumi, matahari? Tidak ada manfaatnya. Kalau semuanya langsung dimatikan saja ya sudah beres kan. Tidak perlu konflik, tidak perlu mikir, tidak perlu beres. Seperti itu ya. Paham kan? Kesia-siaan. Tetapi beda dengan orang beragama, karena orang beragama kan ya semuanya ini kehendak Tuhan, ya mau gimana lagi. Oke, ini tadi kan yang dibahas itu apa ya, menerima kenyataan. Kok sampai ke sini ya. Jadi termasuk menerima kenyataan itu kalau ada keinginan yang tidak tercapai, kalau ada cita-cita yang tidak tercapai, ya salah satunya memang karena kapasitas kita seperti itu. Kita harus bisa menerima ya. Atau mungkin kalau misalkan sebenarnya dia itu cerdas, hebat, tetapi tidak tercapai mungkin karena kondisinya pada saat itu ada masalah atau ada apa, kemudian dia merasa kecewa. Ya. Coba dipikirkan lagi. Dia itu sudah beruntung ya, terlahir dalam kondisi cerdas, tidak terlahir dengan kondisi pas-pasan seperti saya. Jadi daripada dia menyesali itu, jika dalam niatnya itu dalam rangka agar besok bisa lebih baik, itu ya bagus. Tetapi jika hanya penyesalan yang tidak berguna atau kesedihan ya untuk apa ya, karena sekali lagi manusianya bisa berusaha ya, termasuk tadi ya berusaha menjalani hidup sesuai prosedur dan sesuai peraturan. Kalau mengalami kecelakaan entah itu tertabrak atau mungkin terkena petir, itu kan sudah di luar usaha, sudah di luar kemampuan, termasuk mengalami kegagalan walaupun alasannya ini karena ada kondisi ini, ya sama saja. Penyebabnya itu apa ya gagal begitu saja, berhasil begitu saja, dan tidak usah menyesal, ya sudahlah. Yang penting tetap berusaha. Nah itu termasuk juga mungkin kehilangan saudara, kehilangan kerabat ya, kehilangan orang tua, kehilangan teman, kehilangan anak ataupun istri. Ya mau gimana lagi, ya seperti itu namanya kehidupan. Dulu ya pertama kali lahir tidak kenal siapa-siapa, lama-lama kenal, takut kehilangan. Sekalian saja begitu lahir langsung mati, tidak pernah takut. Beres. Nah, karena apa namanya, hidup kemudian punya kesadaran, kemudian lama-lama akhirnya takut mati, dan ataupun kalau tidak takut mati, takut ditinggalkan mereka. Ya seperti itulah, tapi itu manusiawi ya, wajar. Tapi jika dipikir-pikir, karena semuanya itu ya seperti itulah kehidupan. Nah, akhirnya semoga bisa menjadi salah satu alasan untuk berserah diri ya, pasrah menerima keadaan. Ya sudah, yang penting besok tetap berusaha yang lebih baik, yang hilang ya berusaha diganti atau diikhlaskan ya, pokoknya apalah itu. Tidak terlalu dengan sejarah, dengan masa lalu yang terjadi ya sudah terjadi, tidak mungkin diulang lagi. Kalau ingin mengulang lagi di surga ya bisa mengulang-ulang sepuasnya.
Aduh, mati maneh video nih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.